Hai guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Fans. Pose with the fans. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang virus Ebola. Dan ini nama-nama anggota kelompok kami. Oke, pembahasan pertama yaitu obat antivirus. Merupakan golongan obat yang secara khusus digunakan untuk mengobati infeksi virus. Jadi, obat yang melawan infeksi virus disebut antivirus. Kemudian, apa itu virus? Ada yang tahu? Jadi, virus merupakan salah satu agen patogen utama yang menyebabkan sejumlah penyakit serius pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai virus Ebola. Jadi, virus Ebola merupakan patogen yang agresif dan menyebabkan kematian. Virus ini menyebabkan demam berdarah yang serius pada hewan dan tumbuhan. Infeksi Ebola menyebabkan kerusakan sistemik pada organ tubuh akibat serangan terhadap sel-sel penting seperti sel endotel pembuluh darah, sel kekebalan tubuh, atau monosit dan makrofag dan sel-sel lainnya. Virus Ebola penyakit yang pertama kali ditemukan di Sungai Ebola dengan wabah diare pada tahun 1976. Virus ini berasal dari kelelawar yang terinfeksi virus Ebola. Kemudian dimasak oleh simpase. Simpase tersebut dijadikan santapan oleh manusia. Manusia yang membawa virus Ebola dalam tubuhnya tersebut buang air besar di sungai yang di mana sungai tersebut merupakan sumber air yang digunakan penduduk sekitar, dan virus Ebola pun menyebar. Jadi selanjutnya ada gejala dan tanda klinis, di mana fase influenza-like syndrome terjadi gejala atau non-spesifik seperti panas tinggi, sakit kepala, antralgia, mialgia, nyeri tenggorokan, lemah badan, dan maliase. Fase B bersifat akut dari hari pertama sampai hari ke-6, terjadi demam persisten yang tidak berespon terhadap obat anti malaria atau antibiotik, sakit kepala, lemah badan yang terus-menerus, dan diikuti oleh diare, nyeri perut, anoreksi, dan muntah. Pada fase C atau pseudoemisi, hari ke-7 sampai ke-8 setelah terinfeksi, selama periode ini penderita merasa sehat dengan konsumsi makanan yang baik. Sebagian penderita dapat sembuh dalam periode ini dan selamat dari penyakit. Dan pada fase D, terjadi agresi hari ke-9 setelah terinfeksi. Pada beberapa kasus terjadi penurunan kondisi kesehatan yang drastis, diikuti oleh gangguan respirasi, dan dapat juga terjadi gangguan hemostasis berupa pendarahan pada kulit atau petekia, serta gangguan neuropsikiatrik seperti delirium, koma, gangguan kardiovaskular, dan shock hipovolemik. Penularan virus Ebola dapat terjadi melalui beberapa cara, di antaranya yaitu yang pertama, kontak langsung dengan darah pasien yang terkena infeksi virus Ebola. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan peralatan medis yang sudah tercemar atau terkontaminasi oleh virus Ebola. Kemudian yang ketiga yaitu kontak langsung dengan luka pasien yang terkena infeksi virus Ebola. Kemudian yang keempat yaitu kontak langsung dengan cairan tubuh dari pasien yang terkena infeksi virus Ebola. Terapi farmakologi Ebola virus. Obat antivirus yaitu remdesivir adalah analog nukleosida yang menghambat RNA dependen RNA polimerase (RD-RP) virus Ebola, sehingga virus tersebut tidak dapat mengaplikasikan RNA-nya. Perawatan suportif untuk gejala. Pengelolaan gejala dengan menggunakan obat-obat antipiretik, analgetik, dan antimiretik. Obat antivirus spesifik yaitu Linmazeb dan Ebanga. Dua obat antivirus yang telah disetujui oleh FDA untuk mengobati infeksi Ebola adalah Linmazeb, yaitu kombinasi 3 antibodi monoklonal atolvimab, maftilvimab, dan odesvimab, dan Ebanga yaitu ansuvimab. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menempelkan pada glikoprotein virus Ebola di permukaan virion dan mencegah virus masuk ke dalam sel inang.
Dengan menghambat fungsi membran virus dan sel, replikasi virus dapat dicegah pada tahap awal infeksi. Kombinasi antibodi dalam ini mazhab memiliki efek sinergis dalam menetralkan strain Zaire Ebola virus yang merupakan strain paling mematikan. Untuk terapi non-farmakologi bisa rehidrasi oral ataupun secara intravena. Jadi pengidap virus Ebola ini dia biasanya mengalami dehidrasi parah karena demam tinggi, diare, sama muntah-muntah. Untuk yang kedua itu bisa dukungan nutrisi untuk pasien pengidap virus Ebola ini. Jika pasien dalam kondisi tidak bisa mengunyah, menelan, itu bisa dimasukkan lewat selang NGT. Lalu ada isolasi supaya virusnya ini tidak menyebar luas. Terima kasih.